Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan, nama saya Safanora Melani, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radya Syahid, absen 14. Perkenalkan, nama saya Febrian Prasetyo dari absen nomor 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Ghazali, absen 15. Perkenalkan, nama saya Ijeri Fitriani, nomor absen 9. Kelompok kami membawakan judul Pemetaan dalam Konstruksi Teknik Sipil. Pendahuluan. Peta umumnya dikenal sebagai representasi kertas berukuran kecil dari sebagian permukaan bumi. Elemen bumi yang direpresentasikan pada peta meliputi elemen alam dan buatan manusia. Kemajuan teknologi komputerisasi telah memperluas kemampuan dan wawasan peta, sehingga tujuan kepenulisan ini adalah untuk mempelajari lebih dalam tentang pemetaan dalam konstruksi teknik sipil. Metode pemetaan konstruksi teknik sipil. Peta merupakan gambar unsur-unsur alam atau buatan manusia yang berada di atas permukaan bumi. Peta dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama peta topografi. Peta yang menginformasikan tentang mengenali medan tinggi rendahnya permukaan bumi. Yang kedua adalah peta hidrografi. Peta yang menginformasikan tentang kedalaman dan keadaan laut. Yang ketiga, peta geologi. Peta yang menampilkan keadaan geografis. Skala yaitu perbandingan jarak pada gambar yang tertulis pada peta dengan jarak pada objek sebenarnya. Skala dibagi menjadi 3, ada skala numerik, skala grafik, dan skala vertikal. Pada skala numerik, skala ini dapat dihitung dengan perbandingan jarak yang rata-rata pada jaraknya dapat diukur dengan menggunakan angka. Pada contohnya 1/500.000 pada peta, jadi pada 1 cm pada peta itu meliputi 500.000 cm pada tanah sebenarnya. Dan pada skala grafik, skala yang dibuat untuk perbandingan yaitu jarak sebenarnya dengan menggunakan garis untuk media jaraknya. Ada jarak vertikal atau skala vertikal, yaitu skala yang dihitung dengan satuan. Pada skala ini sebenarnya sama dengan skala numerik, cuman pada skala ini rata-rata digunakan oleh orang Amerika dan orang Eropa. Dan pada skala juga terdapat arah utara, dan arah utara ini terbagi menjadi 3. Untuk arah utara pertama ada utara peta, utara sebenarnya, dan utara magnetik. Utara peta itu sebuah simbol yang ada pada peta untuk menunjukkan arah utara pada peta. Utara sebenarnya, arah utara yang digunakan pada kompas untuk menunjukkan kutub utara atau titik garis bujur bumi, dan ada utara magnetik, yaitu arah yang ditunjukkan oleh kompas. Namun pada keadaan ini, arah yang ditunjukkan masih fleksibel atau tidak konstan, dan menyebabkan deklinasi atau perpindahan jarak sebesar 1,5 derajat setiap tahunnya. Peta skala dibagi menjadi 2, yaitu peta skala besar dan peta skala kecil. Peta skala besar merupakan peta yang biasanya digunakan untuk menggambar wilayah yang relatif sempit seperti kelurahan, kecamatan, dan desa. Peta skala besar memiliki skala yaitu 1/5000 sampai dengan 1/250.000. Peta skala besar menunjukkan nisbah yang digunakan untuk jarak atau akulasi yang kecil supaya objeknya terlihat lebih besar. Peta skala kecil merupakan peta yang digunakan untuk menggambar wilayah yang cukup luas, seperti wilayah negara dan lainnya. Peta ini memiliki skala yaitu 1/1 juta. Contoh penggunaan peta skala kecil yaitu peta negara Indonesia, peta dunia, dan lainnya. Selanjutnya adalah sudut. Sudut memiliki beberapa istilah dalam ilmu ukur tanah yang perlu diketahui dan dipahami, yaitu 1. Sudut mendatar atau sudut horizontal.
Sudut mendatar atau sudut horizontal adalah sudut yang dibentuk oleh dua bidang normal yang melalui titik sudut tersebut. Yang kedua, yaitu sudut jurusan. Sudut jurusan ialah besarnya sudut mendatar pada suatu titik tertentu, dengan berpedoman pada sumbu Y positif salib sumbu kartesian X, O, Y. Yang ketiga, yaitu azimut. Azimut ialah besarnya sudut mendatar pada suatu titik, dengan berpedoman pada arah utara geografi. Dan besarnya dihitung menurut arah putaran jarum jam, dimulai dari arah utara geografi sebagai titik 0 sampai ke titik tertentu. Yang selanjutnya adalah jarak. Jarak merupakan suatu angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu objek dengan objek yang lain. Jarak dibagi dari beberapa. Yang pertama ada jarak miring. Jarak miring adalah jarak yang diukur sepanjang garis penghubung lurus antara dua titik di permukaan bumi. Jarak yang selanjutnya ada jarak datar. Jarak datar merupakan jarak terukur sebagai penghubung terpendek antara dua titik yang posisinya telah diproyeksikan pada bidang datar. Yang selanjutnya ada jarak vertikal. Jarak vertikal yaitu jarak yang dihitung dari selisih antara panjang dua garis proyeksi yang melalui kedua titik di permukaan bumi, atau dapat dikatakan sebagai jarak terpendek antara dua bidang datar yang melalui kedua titik tersebut. Dan ini merupakan contoh gambaran dari jarak miring, jarak datar, dan jarak vertikal. Yang selanjutnya adalah pengaplikasian. Pengaplikasian dapat berupa pengukuran daratan, yang termasuk dalam kategori landschaftswerking, diantaranya adalah pengukuran topografi, pengukuran kadaster. Pengukuran ini biasanya digunakan untuk pembuatan jembatan, jalan, ataupun bangunan gedung. Yang kedua ada pengukuran perairan. Kegiatan yang termasuk kategori ini antara lain pengukuran muka dasar laut, pengukuran pasang surut air laut, dan pengukuran ini biasa digunakan untuk pembuatan pelabuhan, bendungan, ataupun waduk. Yang selanjutnya ada pengukuran astronomi. Pengukuran astronomi merupakan pengukuran yang digunakan untuk menentukan posisi di muka bumi dengan melakukan pengukuran benda-benda di bumi. Selanjutnya yaitu contoh pembahasan dan hasil pada skala peta. Kita memakai peta topografi. Nah, itu di sana tertera kontur interval CI sama dengan 50 meter. Kontur interval yaitu jarak garis antar kontur. Nah, di sini kita akan mencari penyebut skala peta kontur atau PS. Caranya yaitu PS sama dengan CI kali 2000 dan di bawahnya yaitu PS CI-nya kita masukkan 50 dikali 2000. Kita dapat hasil di sini penyebut skala peta konturnya atau PS yaitu 100.000. Nah, untuk menentukan skala peta kontur, di sini kita menggunakan rumus skala sama dengan 1 banding PS. Sama dengan 1 banding PS-nya kita masukkan, yaitu 100.000. Jadi, hasilnya yaitu hasil dari skala dari peta kontur tersebut adalah 1 banding 100.000. Nah, kesimpulan di sini yaitu pemetaan dalam konstruksi teknik sipil merupakan salah satu hasil dari pengukuran tanah atau fotogrametrik. Dengan adanya pemetaan, maka jarak antara suatu tempat dengan tempat yang lain dapat diketahui dan dapat dipastikan kebenarannya melalui skala yang tertulis. Itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.